Selamat datang di tutorial ujianku app dari ujianku.salomstudio.com. Pertama, kita ketikkan dulu alamatnya, yaitu ujian.salomstudio.com. Kita akan sampai pada menu beranda. Nah, menu login seperti ini. Di bawah ada tulisan belum punya akun, silahkan klik di sini. Lalu kita klik di sini untuk membuat akun. Pertama, kita menuliskan username. Username kita tulis tanpa ada spasi. Lalu kita tuliskan instansi kita atau sekolah kita. Kemudian selanjutnya kita tuliskan email yang aktif yang kita miliki. Selanjutnya kita akan menuliskan password yang akan kita buat sesuai dengan selera kita. Tentu password yang lebih aman, lebih panjang. Lalu kemudian kita tuliskan password lagi untuk mengkonfirmasi apakah password kita sudah betul atau belum. Kemudian kita klik tombol buat akun yang ada di bawah ini. Klik. Nah, ada pemberitahuan di situ adalah buat akun baru berhasil. Buat akun maka ada tulisan seperti itu. Buat akun berhasil, silahkan login. Untuk login, kita akan lihat di bawah, di situ ada tulisan silahkan login di sini. Maka kita klik tombol tulisan di sini. Selanjutnya kita tinggal memasukkan username yang telah kita buat tadi. Kemudian password yang juga telah kita buat. Setelah itu kita klik login. Ini adalah tampilan home ketika kita sudah melakukan login. Ada home, kemudian kode soal, dan juga hasil. Pada menu kode soal, kita akan menemukan template untuk mengisi kunci jawaban yang sudah format dalam bentuk Excel. Kita tinggal klik, maka kita akan mendownload template itu. Lalu coba kita buka. Ini adalah template Excel-nya. Kita bisa isikan kunci jawaban kita di dalam kolom Excel ini dengan menuliskan kunci jawaban kita sesuai dengan jumlah soal yang kita miliki. Dalam uji coba ini saya coba akan memberikan kunci jawaban untuk 20 soal. Selanjutnya di bagian bawah kunci jawaban itulah yang akan kita copy dan kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam website ujian.salomstudio.com. Baik, kita kembali ke web ujian.salomstudio.com. Kemudian kita coba untuk membuat soal. Pertama kita tuliskan nama soal kita. Kita tuliskan di paling atas. Misalkan saya tulis UTS PCOK. Kemudian di row berikutnya kita tuliskan kode soal atau ini yang kita jadikan password maupun token untuk soal kita. Maksimal 10 karakter. Mid PE misalkan saya buat, kemudian kita jumlah soal kita saya buat 20, kemudian dengan uraian 5. Durasinya bisa kita tentukan di sini berapa menit, misalkan di sini saya buat 60 menit saja untuk 20 soal. Kemudian ini di link di sini adalah link PDF yang berasal dari Google Drive kita. Bagaimana membuatnya? Kita ikuti berikut ini. Yang pertama, kita buka dulu Google Drive. Kita bisa ketikkan di Drive Google. Kemudian kita login dengan akun Google kita. Kita ketikkan email yang kita miliki atau akun Google kita. Serta kemudian kita masukkan passwordnya. Baik, kita sudah masuk di akun Google Drive kita. Kemudian untuk mempermudah saya buat folder baru. Kita buat folder baru. Saya kasih nama, bebas kita bisa memberikan nama. Misalkan di sini saya tuliskan soal PCOK.
Oke, folder sudah kita buat, sudah jadi. Saya akan masuk ke folder. Nah, selanjutnya adalah kita akan upload soal PDF kita ke dalam folder ini. Kita akan upload file kita, PDF kita dengan cara klik baru, kemudian upload file. Ini file saya sudah terupload. Langkah selanjutnya adalah kita akan share file ini. Kita klik kanan, kemudian bagikan. Selanjutnya kita akan setting di bagian lanjutan. Tulisan lanjutkan ini kita akan klik, kemudian akan kita ubah. Kita aktifkan untuk siapa saja yang memiliki link dapat melihat file kita. Kita harus setting seperti itu supaya soal nanti bisa muncul dilihat oleh peserta didik. Kemudian selesai. Oke, langkah selanjutnya kita double klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita buka lewat jendela yang baru. Pilih jendela baru. Kemudian akan muncul di jendela baru. Lalu kita ambil di alamat barnya, kita copy link di atas ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam PDF link yang tadi. Kita pastekan link tadi ke dalam sini. Tapi jangan lupa view, tulisan view di sini harus dihapus, ya, harus dihapus. Kalau tidak, file tidak akan muncul. Selanjutnya kita akan copy file kunci jawaban dari Excel yang kita buat tadi. Kita masukkan, kita paste ke dalam kolom kunci jawaban di sini. Kita paste. Oke, kita hapus tanda koma yang sudah tidak terpakai atau yang kelebihan. Apabila kita memiliki lebih dari satu paket soal, kita bisa masukkan juga di PDF link 2 atau 3 sebagai variasi. Kemudian untuk tampil ujian kita ada 3 opsi, yaitu tidak tampil nilainya, tampil nilai benar salahnya, atau tampil sampai dengan koreksi perpilihan gandanya. Coba ini kita pilih ke yang ketiga, tampil untuk semuanya. Yang terakhir kita masukkan email kita, email guru di sini kita tulis. Kemudian kita pilih simpan. Oke, untuk setting soal sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal kita aktifkan soal kita. Di bagian status ini kita klik nonaktif, kita ubah menjadi aktif. Artinya soal kita sudah aktif, sudah bisa digunakan untuk ujian. Selanjutnya saya akan membuat pengumuman kepada peserta didik untuk melakukan ujian. Saya akan membagikan kode soal melalui WA group. Saya akan kirimkan ke mereka kode soalnya sehingga mereka dapat mengerjakan soal ujian ini. Saya kirim lewat WA group. Oke, sudah terkirim. Selanjutnya peserta didik akan mendownload aplikasi melalui Play Store. Ketikkan ujian QAPP, kita akan ketemu. Kemudian kita akan download dan juga install aplikasi ini ke dalam HP Android peserta didik. Oke, sudah terdownload, sekarang sedang menginstal. Sudah terinstall, lalu kita akan buka aplikasi ini. Oke, aplikasi ujian QAPP sudah terbuka. Selanjutnya peserta didik dapat mengisikan nama mereka dan juga kelas atau nomor ujian. Misalkan seperti ini. Nama Angga, kemudian kelas 10 PS3, nomor absen 016. Lalu klik masuk, kemudian kita akan tampil layar seperti ini untuk memasukkan kode soal atau token soal yang dibuat oleh sang guru tadi yang sudah diumumkan. Kemudian diketikkan kode soal di sini, lalu klik submit. Ada informasi di sini tentang ujian yang dilakukan, waktunya, jumlah soal, kemudian juga ada peringatan dan sebagainya. 6 detik aplikasi soal ini akan terbuka, kemudian akan muncul peringatan informasi tentang penggunaan tombol-tombol. Ini soal sudah tampil di dalam aplikasi. Kita lihat soal sudah seperti paper ya, bentuknya seperti paper sehingga cukup familiar bagi peserta didik. Kita lihat soal di sini sudah lengkap, 20 soal dengan 5 esai. Selanjutnya apabila soal tidak muncul, tinggal kita klik refresh soal di sini. Bila tidak lengkap,
Kemudian untuk warna pink ini adalah untuk lembar jawab, ada di samping, dipilih bagian samping. Kita bisa langsung pilih. Untuk memperbesar tampilan soal, kita bisa sembunyikan lembar jawab seperti ini, maka soal akan terlihat lebih besar, lebih utuh, untuk bisa membaca dengan lebih nyaman. Selanjutnya untuk menjawab soal esai, peserta didik dapat mengklik tombol warna hijau, kemudian akan muncul lembar jawab seperti ini. Kita tinggal mengetikkan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kita jawab di sini, baik nomor 1 sampai dengan nomor 5. Setelah semua terselesai, kita bisa tutup lembar jawab esai. Kita juga dapat melihat waktu ujian yang tersisa, kemudian kita selesai, kita klik selesai. Ada peringatan seperti ini menunjukkan bahwa ada jawaban soal yang belum kita jawab, yaitu nomor 20. Kita cek lagi dan ternyata nomor 20 memang belum terjawab, kita lalu jawab. Kita klik selesai lagi, ada peringatan yakin. Nah, ketika seperti ini berarti jawaban kita sudah terkirim ke server yang ada di Guru. Kemudian kita lihat ada nilai, jumlah benar, kemudian jumlah salah, dan juga review dari masing-masing jawaban per nomor. Akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik OK, maka ujian telah selesai. Selanjutnya untuk mengecek hasil jawaban siswa, kita bisa masuk lagi ke web ujianku.salamstudio.com, lalu kita klik hasil. Di sini ada hasil jawaban yang terlihat di layar monitor. Hasil ini juga kita bisa download semua hasil bisa, dan juga download sesuai dengan kode soal. Saya ingin mendownload sesuai dengan kode soal yang telah saya buat, lalu klik download, dan kita akan buka hasilnya. Dan ini adalah file Excel yang sudah terdownload, hasil jawaban anak tadi, baik ada hasil, kemudian ada benar salah, nilai, dan juga hasil jawaban esai. Di sini sampai dengan 5. Kemudian kita bisa langsung memberikan scoring terhadap lembar jawab esai di sini. Langsung kita berikan skor di sebelah jawaban anak. Lalu kita atur skor maksimal, misalkan di sini saya 25 skor maksimal. Maka akan keluar nilai urian dan juga total nilai. Demikianlah tutorial lengkap penggunaan aplikasi Ujianku App dari salamstudio.com. Terima kasih.